Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, ini sambungan dari video saya sebelumnya. Ini kan sudah dibikin satu square-nya ya, satu kotak. Sekarang saya akan beri tutorial cara penyambungan, proses penyambungan untuk menjadi sebuah tapla atau tas atau shawl, sarung bantal, suka ya, sesuaikan dengan keinginan. Nah, ini mengingatkan kembali, ini kan rantai 7 ya, rantai 7, rantai 3, rantai 5, rantai 5, rantai 3, rantai 7. Nah, nanti yang akan kita sambung di bagian satu sisi ini. Nih, ada 4 titik yang akan disambung. Titik di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ada 4 titik. Ya. Ini 7 rantai, 5, 5, 7. Nanti kita akan sambung di sini. Nah, sekarang Bunda kerjakan persis sama seperti yang ini, tapi yang di bagian yang saya jelaskan tadi, bagian ini tidak dikerjakan dulu. Ya, seperti ini. Ini kan rantai 5 ya. Ini rantai 7. Rantai 7 ini rantai 3, rantai 5, rantai 5, rantai 3, rantai 7 ya, seperti itu ya. Ini bagian sini tidak dikerjakan dulu karena ini proses mau menyambung. Sekarang perhatikan ya cara menyambungnya. Ini yang sudah jadi, letakkan. Sekarang kita proses menyambung. Rantainya kan 7 ya, jadi kita ambil rantai ke 4 yang akan disambung, karena 4 itu kan bagian tengah dari 7. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, biasanya kan kita bikin yang keempat. Nah, yang keempat ini kita mulai sambungkan ke square yang sudah jadi. Caranya seperti ini ya. Bunda letakkan ini. Nih, letakkan ya, letakkan di atas meja. Nih. Seperti ini. Tusukkan dari atas ke bawah, masukkan ini hakpennya. Ini posisi masih di dalam sini ya. Masukkan hakpennya ke dalam. Nih, ambil. Lalu buat rantai. Buat rantai seperti biasa. Posisi buat rantai. Tapi dalam kondisi ini kan sudah masuk ya. Nih, seperti biasa buat rantai. Jadi jangan kendor. Seperti biasa posisi buat rantai. Jangan longgar, juga jangan terlalu ketat. Sesuaikan aja seperti biasa buat rantai. Tuh, seperti itu ya. Ini udah nyambung. Lalu ini kan rantai yang keempat ya. Sekarang tambahkan lagi 3. 1, 2, 3. Udah kan? Udah 7 ya. Seperti biasa 7 masuk ke sini. Sekarang bikin rantai 3. Ini tinggalkan. Karena yang rantai 3 tidak ikut disambung. 1, 2, 3, sambung sini, tusuk silang. Nah, sekarang kita kerjakan rantai 5 ya. Buat rantai 2 dulu. Rantai 2. Nah, yang ketiga, rantai ketiga nyambung ke sini. Ya, nyambung ke sini nih. Nih, ini yang rantai 5 nih. Ini kan rantai 5-nya ada 2 ya. Ini kan sini, sini dan sini ya. Nanti kita sambungkan. Sekarang masukkan seperti tadi, sama masukkan hakpen masuk ke dalam. Ini kencangkan. Ukurannya seperti biasa normal pembuatan rantai. Boleh diginikan ya. Tuh, jadi supaya bisa terlihat seberapa ukuran membuat rantainya. Atau kalau sudah terbiasa, nggak perlu dilihat juga, pakai feeling ya, langsung masukkan. Nah, udah tersambung seperti ini. Buat tambahannya lagi 2 rantai.
Jadi total ini ada 5. Dah, sambungkan ke sini ya, masuk ke tengah sini ya. Masuk ke tengah sini, tusuk silang. Buat lagi rantai 2. Ini kembali masukkan ke sini ya. Ya, masuk ke sini. Nih yang rantai 5 ini. Buat tambahan rantai 2. Nih, seperti ini ya. Lalu masukkan ke sini. Seperti buat square, sambungkan ke sini ya. Ya, lalu bertemu 3 tusuk panjang. Saatnya buat 3 rantai juga. Ini tidak disambung. Rantai 3 masuk ke sini, tusuk silang. Nah, saatnya buat rantai 7 kita mulai menyambung lagi. Sama seperti sebelumnya, buat dulu rantai 3. Lalu sambungkan ke sini, ke lubang rantai 7 ini. Masukkan hapen buat rantai. Tambahan lagi 3 rantai. Ini masukkan ke sini. Nih, ini awalan di sini, nampak ya, ini tusuk silangnya kita selesaikan. Rantai 3 ini sudah saya potong. 1, 2, 3. Nah, selesaikan di slip di awalan. Nih, awalan tusuk silang di sini. Kita buat slip. Udah selesai. Ambil 1 mata rantai. Ini proses selesai. Jadi jangan keliru ya, ini nampak atas, nampak bawah. Saat proses penyambungan harus diperhatikan, harus nampak atas, jangan sampai keliru atas bawah, nanti motifnya jadi berantakan. Udah selesai. Nah, nanti Bunda lanjutkan bikin lagi, proses lagi, bikin lagi square lagi, nanti sampai di sebelum terakhir. Mulai nanti kita proses menyambung lagi. Nah, nanti ini Bunda sesuaikan dengan keinginan ya, mau bikin seberapa panjang, teruskan nyambung terus ke arah kiri, terus sepanjang yang diinginkan ya, seperti itu. Misalkan sudah selesai panjang yang diinginkan, boleh nanti mulai kita bikin yang kotak kedua, kotak baris kedua. Boleh arahnya ini kan udah ke sana ya, boleh ke sini lalu ke sana, atau udah ke sana nanti mulai lagi di sini juga nggak apa-apa. Yang penting cara menyambungnya betul ya. Ini kan tidak terbolak-balik, ini bagian bawah, bagian atas, jadi jangan keliru. Nah, ini saya akan mulai menyambung, saya akan mulai di sini. Nah, Bunda supaya memudahkan, letakkan di atas meja atau di lantai atau di mana Bunda kerjakan proyek ini ya. Ini letakkan seperti ini. Proses sama seperti tadi ya, sama persis. Nah, nanti yang bagian sini yang beda, jadi kita buat kedua sisi. Kalau yang di bagian sini kan hanya satu sisi ya. Nah, ini cara sama ya, cara menyambungnya sama seperti sebelumnya. Ini akan coba saya sambung dulu. Nih, berhentinya di sini ya Bunda ya, berhentinya di rantai 3 di sini. Saatnya kita mulai proses sambung di sini.
Nah ya, seperti ini ya. Ini kan di bagian 7 yang di sini ya. Nah ini kan nampak ya, ini sudah tersambung. Ini sudah ada sambungan di sini. Jadi kita ikut masuk ke sambungan ini. Ya. Ini nampak ya, ini sambungannya nih. Ya, sambungan antara ini, sambungannya di sini ya. Ini nanti yang akan kita tusuk. Kita tusuknya di sini supaya rapi. Nah, kalau Bunda nusuknya di sini, nanti ada, coba ya, ini saya coba dulu ya. Misalkan Bunda masuknya di sini, jadi nanti ada dua sambungan. Jadi seolah ada jarak gitu. Ada gap. Supaya nah, ini ya, ini misalkan ya. Ini hanya contoh. Ini kan. Tuh ada dua. Tuh ya, seperti itu. Jadi tidak menyatu. Jadi nanti akan ada jarak. Supaya rapi, supaya tidak ada jarak, kita satukan dengan sambungan sebelumnya. Ini ya, saya ulang ya. Ini sudah buat rantai 3 ya. Ini kita satukan dengan sambungan sebelumnya. Nih ya. Ini sambungan sebelumnya nih ya. Nampak ya Bunda ya? Ini ya, sambungan sebelumnya. Ini kan hanya satu serat. Ini hanya satu serat. Masukkan lagi ke serat bawahnya lagi nih. Ini kan tadi buat rantai kan ada 2 serat ya. Tuh. Nampak ya? Saya ulang ya, ini sambungannya nih. Cari serat sambungan. Ambil 2 serat supaya ketat, tidak longgar nanti sambungannya. Tidak nampak helaian yang longgar. Nah, seperti ini ya. Ambil 2 serat. Nah, seperti ini ya. Tuh dia nyambung. Jadi rapi. Jadi satu tapi tidak tebal. Karena ambil serat sambungan. Tidak ngambil rantai sini dan sini di keduanya. Tidak ngambil keduanya ini ya. Hanya ngambil di serat sambungan. Udah, lanjutkan seperti biasa. Tambahkan lagi 3 rantai. Nah, ini ya. Awalannya di sini, terakhirnya di sini slip. Udah selesai di slip. Buat 1 mata rantai. Udah, matikan. Tuh, selesai. Putus benang. Ini putus benangnya kurang lebihnya 6 sentian ya. Dah selesai. Nah, seperti ini. Ini nampak sambungannya di sini. Nah, ininya bisa rata. Tidak menonjol di bagian sambungan ini. Sambungan tengah nih ya. Oh. Nah, selesai. Nah, Bunda buat lagi ya, buat square, tapi dua sisi ya, 2 sisi tidak dikerjakan. Nih, seperti ini maksud saya, 2 sisi tidak dikerjakan karena kita mau nyambungnya 2 sisi ya. Ini sisi sini dan sisi sini belum saya kerjakan. Yang sudah dikerjakan yang ini ya. Ini 2 sisi sudah dikerjakan. Ini ada sudutnya di sini. Nah, ini nanti kita akan sambung ke sini. Cara sama ya. Sekarang buat rantai 7, rantai 3 dulu. 3, lalu sambungkan ke sini ya.
sambungkan ke lubang rantai 7 ini, masukkan, tambahkan lagi 3 seperti biasa itu ya. Seperti biasa, yang tidak biasa nanti sampai di sudut lagi. Rantai 2 sambungkan di lubang rantai 5 ini ya, tambahkan lagi 2, rantai 2 sambungkan lagi, rantai 2 nih, sambungkan lagi ke sini, rantai 3 tidak disambung. Ini saatnya disambung lagi, buat rantai 3 dulu. Ini rantai keempat, proses nyambung di sudut. Nah, nyambungnya juga Bunda cari serat yang bisa ditusuk. Nih, ini lepaskan dulu ya, cari serat dulu yang bisa ditusuk. Ya, jadi cari jalan dulu. Cari lubang yang bisa ditusuk. Ini boleh pakai bantuan jarum. Nah, pakai bantuan jarum dicari jalan dulu. Ya, boleh di sini dan di sini nih, 2 serat nih. Serat yang atas. Ini boleh yang mana saja yang dirasa nanti rapi hasilnya. Bunda boleh coba-coba mau serat mana yang ditusuk ya. Ini nggak ada ilmu pastinya sih, nggak apa-apa ya. Cari jalan, kalau udah ketemu jalannya baru nanti kita mulai merajut. Nih, dilonggarkan dulu ya. Sekarang kita coba isi. Ya, tadi ya jalan yang udah dibuka, 2 serat ya, usahakan 2 serat supaya nanti bagus hasilnya, tidak longgar. Nah, buat lagi tambahan 3 rantai. Ini rantai 3 tidak disambung. Nah, nyambungnya 2 sisi ya, ingat ya. Ini nyambungnya 2 sisi. Yang sini harus disambungkan juga. Nah, ini sekarang rantai 2 sambungkan. Ini ya. Ini sambungan ke sini. Sambungan ke tempat rantai 5. Jangan keliru menyambung. Nanti akan kelihatan kalau Bunda salah menyambung. Pasti akan terlihat. Terlihat bentuknya jadi nggak sama. Udah, lalu masukkan ke sini ya, ke lubang V ini ya, buat tusuk silang. Rantai 2 sambungkan lagi. Pasti akan kelihatan kalau menyambungnya salah jalan, pasti kelihatan. Ini masuk ke sini, bentuknya jadi aneh gitu ya. Biasanya suka ada feel, ada rasa kalau melakukan kesalahan. Nah, di sini lalu buat rantai 7. Rantai 3 dulu. Nih, yang keempat masuk ke lubang rantai 7.
tambahkan 3, masuk, tusuk silang. Nah, ini selesai. Rantai 3. Ini awalan di sini kan? Nih. Masuk. Slip. Buat satu mata rantai. Putus. Kurang lebih 6 sentian ya. Nanti banyak proses selip-selip supaya awet, karena ini prosesnya sambung putus, jadi supaya awet sisakan kurang lebihnya 6 sentian. Nah, nanti di selip-selipkannya yang banyak ya. Nah, udah seperti ini ya Bunda ya. Jadi arahnya boleh ke sana terus ya, sepanjang yang diinginkan. Lalu balik lagi ke sini, ke sana lagi. Selesai, nanti balik lagi. Kerjakan sini ke sana gitu ya. Nah, sampai hasil yang Bunda inginkan. Ini cantik dibikin taplak atau sarung bantal. Tas juga bisa, variasi tas ya. Seperti ini hasilnya. Ini sisa-sisanya nanti harus dirapikan. Nih. Ini nanti Bunda, kalau cara saya nih ya. Ini saya pakai jarum pentul. Sini boleh di tengah sini juga. Nih, ditarik pakai jarum pentul, tusukkan ke kursi sofa. Bunda kalau punya kursi sofa yang kain atau spring bed, kasur spring bed juga boleh. Nih, sambil ditarik gini. Dibiarkan semalaman. Sambil disemprot air. Percikan air aja sedikit. Nanti dia bisa flat. Bisa tertarik, bisa flat, bisa bagus bentuknya. Atau bisa juga Bunda tatakin kain di atas sini, tatakin kain atau kertas, Bunda setrika, nggak apa-apa. Asal setrikanya tidak langsung nempel ke projectnya ya. Meleleh, kalau pakai benang poli nanti meleleh. Kalau benang-benang jenis katun nanti akan terlihat kaku kalau dikena setrika. Nah, seperti ini Bunda hasilnya. Semoga Bunda semua bisa mengikuti. Semoga Bunda semua bisa berhasil ya membuat project cantik dengan pola square ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih Bunda yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.